Allah memberikan kita kesempatan hidup, terhitung sejak usia balik dan berakal, kita sudah terkena hukum taklifi. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tinggalkan, apapun yang kita ucapkan, tercatat pada catatan yang ada di malaikat. Masa yang sekarang, kata Ali, pasti adanya. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, usahakan berisi nuansa ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya muliakan. Diawali dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa melakukan rukuk dan sujud dan dapat mengikuti ta'lim ba'da salat subuh ini. Teriring salawat dan salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Tanpa dinyana, kita ini sudah masuk pada tahun baru Hijriyah 1444. Berarti 1 tahun telah kita lewati, dan kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih memberikan kita umur untuk bisa bersilaturahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu makna tahun baru 1444 Hijriah ini, selain memaknai momentum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah,
Dalam sejarah Islam, tahun baru Hijriyah sebagai peristiwa hijrahnya Nabi pada tahun 622 Masehi. Hijrah tersebut memiliki makna penting bagi umat Islam. Apa makna tahun baru Islam selain memaknai momentum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saudaraku, yang pertama adalah momen tafakkur dan tadzakkur. Tafakkur itu artinya berfikir. Tadzakkur artinya merenung. Karena pertambahan bilangan tahun pastinya akan diikuti dengan pertambahan bilangan usia kita. Kalau usia kita bilangannya bertambah, pastinya teken kontrak kita di dunia ini makin berkurang. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Paling tidak ada 4 hal yang kita renungkan, Bapak dan Saudara. Yang pertama, renungkan masa yang telah lalu. Yang perlu kita renungkan masa lalu adalah tentang ibadah kita. Karena Allah memberikan kita kesempatan hidup, terhitung sejak usia balik dan berakal, kita sudah terkena hukum taklifi. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tinggalkan, apapun yang kita ucapkan, tercatat pada catatan yang ada di malaikat. Nah, sehingga yang perlu kita renungkan masa yang lalu ini tidak lain adalah tentang amaliyah perbuatan kita. Sehingga Allah secara khusus mengingatkan orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan harfun nida. Ya itu harfun nida, artinya huruf seruan. Ayyunya munada, hanya itu ziyadah. Alladzina merupakan isim mausul, amanu itu sifat dari mausufnya ayyu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bersikap iman. Ini nidanya khassah, artinya seruannya khusus. Allah hanya panggil orang-orang yang beriman sebagai bukti bahwa Allah sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah serukan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dikerjakan untuk menyongsong hari esok. Nah, jadi kita diperintahkan untuk muhasabah, introspeksi diri. Tahun yang lalu bagaimana tentang ibadah kita. Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari kita merenung hal yang telah lalu atau masa yang telah lalu, maka Allah lebih menekankan lagi di dalam ayat Quran surah Al-Asr
dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Surah nomor 103. Wal 'asr, demi masa. Allah jadikan qasamnya itu dengan dihubungkan masa atau waktu. Ini tidak lain adalah bagaimana si pembaca Al-Quran memperhatikan yang dijadikan sumpah oleh Allah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia selalu berada di dalam kerugian, kata Allah. Nah, sehingga dengan demikian jangan sampai nanti manusia selalu berada di dalam kerugian, maka Allah perintahkan cermati waktu. Ali radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang sekaligus sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa waktu itu pada hakikatnya cuma ada 3. Waktu yang telah lalu tidak akan terulang kembali. Renungkanlah. Tahun 1443 Hijriah telah lalu. Kita sudah masuk pada hari ke-9 tahun baru Muharram ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengadakan evaluasi diri tentang perbuatan kita, Bapak dan Saudara. Masa yang sekarang, kata Ali, pasti adanya. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, usahakan berisi nuansa ibadah kepada Allah. Jangan ada waktu luang hanya digunakan untuk melamun atau hanya untuk bersenda gurau saja. Waktu yang akan datang boleh jadi milik orang lain. Persiapkanlah, kata Ali. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan saudara-saudara, masa yang telah lalu tidak akan terulang kembali, maka kita renungkan yang kedua adalah masa yang telah dekat. Apa itu? Masa yang telah dekat adalah al-maut, kematian. Pada hakikatnya kita ini ada di ruangan ini, ada di masjid ini, melakukan aktivitas ibadah. Tidak lain adalah sedang menunggu saat kematian tiba. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, pernah berwasiat, akthir dzikrul maut tusallika anid dunya. Perbanyaklah olehmu mengingat kepada kematian, karena dengan mengingat kematian akan melepaskanmu dari cengkraman dunia. Bahasa yang digunakan oleh Rasul adalah akthir dzikrul maut, perbanyak ingat kematian. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul untuk lebih banyak mengingat kepada kematian. Kenapa? Dengan ingat kematian, kata Rasul, yusallika anid dunia, akan melepaskanmu dari cengkraman dunia. Apa saja sih cengkraman dunia itu? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah dijadikan indah menurut pandangan manusia hubbus syahawat, cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa itu diantaranya? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah mengingatkan kepada kita, cengkraman dunia itu tidak lain adalah segala sesuatu yang kita inginkan di dunia. Apa di antaranya? An-nisa
wanita. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk menyalurkan syahwat kita kepada wanita-wanita, tetapi harus mengikuti tuntunan atau aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan penyaluran syahwat kepada wanita, maka lakukanlah dengan khitbah. Yang kedua, lakukanlah dengan akdun nikah. Proses ini hendaklah ditempuh, supaya nanti apa yang kita lakukan, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sah menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak terjadi hubungan di luar nikah. Namun saudara, tidak sedikit orang yang sudah memiliki istri yang sah, kemudian dia cari untuk penyaluran syahwatnya itu pada wanita-wanita di luar dari istrinya yang sah. Maka disitulah dia mencari tempat-tempat, rumah-rumah yang dikatakan tempat-tempat perbuatan maksiat dia kunjungi. Sekalipun dia harus mengeluarkan dana, dia akan lakukan itu demi mengikuti syahwatnya. Nah ini saudara, kalau sudah seperti ini berarti cengkraman dunia yang pertama pada manusia sudah ada. Yang kedua, otomatis kalau sudah pada wanita-wanita, wal banin, pada anak-anak. Setiap manusia pastinya di dalam berumah tangga dia senang mendapatkan harta, dia senang mendapatkan anak. Tetapi jangan sampai harta dan anak-anak itu justru membawa kita kepada jauh dari mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu keberadaan anak ini pun harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu apa? Melalui akdun nikah. Jangan sampai banyak anak-anak di mana-mana tanpa melalui pernikahan. Ini maka di situ munculnya anak-anak dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Harta yang bertumpuk yang terdiri dari emas dan perak. Nah, kalau ini biasanya cengkeraman pada kaum wanita. Senang mengkoleksi yang namanya emas dan perak. Ini adalah koleksi bagi kaum wanita. Tapi kalau laki-laki, koleksinya adalah senang mengkoleksi wanita-wanita cantik. Ini saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, sawah ladang. Allah sebutkan kuda pilihan itu maksudnya adalah kendaraan. Orang itu terus jor-joran di dalam berupaya ingin mendapatkan kendaraan yang lebih hebat, yang lebih mahal, yang penampilannya serba trendy. Tapi dia tidak berpikir sumber dari pembelian kendaraan yang dimilikinya itu dari mana. Selain dari itu, wal an'am, hewan ternak. Ini tidak lain adalah sumber penghasilan dari harta. Wal harth, juga sawah ladang. Banyak orang yang berupaya mendapatkan harta yang banyak
sehingga tidak sempat lagi untuk melakukan rukuk dan sujud di hadapan Allah, tidak lagi sempat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia itu tertuju kepada kehidupan dunia semata, yang dianggap bahwa dunia ini tempat untuk melampiaskan syahwat, tempat untuk melampiaskan keinginannya. Nah, sehingga Allah katakan di dalam ayat ini, dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah merupakan satu perhiasan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itulah cengkeraman dunia yang diungkapkan Allah dalam Quran. Di antaranya bukan cuma itu saja, banyak lagi yang lain. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada bagaimana kita selalu banyak ingat kepada kematian. Dengan ingat kematian kita akan berpikir untuk mempersiapkan bekal-bekal menghadapi kematian. Di antara apa yang diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham, penyebab doa tidak dikabulkan menurut beliau, beliau katakan bahwa qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Kalian mengatakan bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang pasti, tetapi kalian tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kematian itu. Inilah di antara penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Yakin bahwa kematian akan datang, tetapi ternyata tidak mempersiapkan bekal-bekal menghadapi kematian itu. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian Allah mempertegas di dalam Al-Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-145. Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap yang bernyawa pasti tak akan mati kecuali, ini ada ikhtisosnya, kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan Allah yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia atau kesenangan dunia, niscaya Allah akan penuhi itu. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang mengharapkan pahala di akhirat atau kesenangan di akhirat, Allah juga mempersiapkan hal itu. Wasayajzi syakirin, kami akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Nah, di dalam ayat ini merupakan satu hal yang pasti bahwa kematian itu bisa terjadi pada seseorang, tentu dengan izin Allah. Yang kedua, jika ada di antara manusia yang hanya menginginkan kesenangan di dunia saja, Allah berikan itu. Dia berorientasi kepada kehidupan dunia semata, sehingga dunia dianggap segalanya. Dunia adalah tempat dia untuk melampiaskan syahwatnya. Allah siapkan itu. Silakan kalau ingin mendapatkan kesenangan dunia saja. Namun barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kesenangan di akhirat, juga Allah mempersilahkan. Silakan. Namun di sini Allah memberikan satu pelajaran di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allah mengarahkan kepada orang-orang yang beriman, jangan hanya mendapatkan keinginan kesenangan dunia saja, tapi cobalah minta kepada Allah kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Utamanya adalah waqina adzabannar, terhindar dari siksa neraka. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana kita ini selalu ingat kepada kematian sehingga kita mempersiapkan diri untuk membawa bekal-bekal di saat kita masuk ke alam barzah. Ulang kali saya jelaskan saudara, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazah, ikut menyaksikan penguburan jenazah seorang sahabat, seorang kaum muslimin yang meninggal. Selesai dari beliau menyaksikan penguburan jenazah itu, kemudian beliau katakan, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah. Mohonkan ampunan untuk saudaramu ini, mohonkan ampunan untuk saudaramu ini, mohonkan ampunan untuk saudaramu ini, kata Rasulullah. Karena apa? Rasul katakan, sepeninggal kita 7 langkah dari makbarah ini, dia akan didatangi oleh malaikat. Nah, ini informasi yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi hanya bisa diterima dengan iman. Kenapa? Akal tidak main. Kenapa tidak main? Karena informasi dari Nabi ini impossible, mustahil, ini irasional, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Sebab Rasul menjelaskan, sepeninggal kita 7 langkah dari makbarah ini, dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat perintahkan agar jenazah tadi duduk. Kemudian malaikat bertanya, akal tidak bisa terima. Tempat yang sempit yang hanya seukuran badan, menurut keterangan Nabi disuruh bangun dan duduk. Akal berpikir, bagaimana duduknya? Ini saudara. Nah, inilah yang dikatakan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk akal itu tidak lain adalah merupakan informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya tidak bangun, tapi yang bangun adalah ruhnya. Lalu malaikat menyodorkan sebuah slide gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, manhu? Siapa dia? Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, sekalipun tidak pernah jumpa kepada Nabi Muhammad, belum pernah jumpa dan belum pernah lihat gambar Nabi Muhammad, hidup tidak satu zaman dengan beliau, tidak satu bahasa dengan beliau, tidak satu wilayah dengan beliau, berkat dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia dapat menjawab, huwa Muhammad Rasulullah, ji'na bil huda wal bayinat fattaba'na, huwa Muhammad Rasulullah, huwa Muhammad Rasulullah. Saudara, inilah yang dijelaskan oleh Nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah Muhammad Rasulullah, datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk, kemudian kami ikuti penjelasan dan petunjuk. Dia benar-benar Muhammad utusan Allah, dia benar-benar Muhammad utusan Allah. Ini salah satu hadis menjelaskan, ada di dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud juga ada. Saudara, kemudian setelah itu malaikat memberikan satu film, satu video yang bisa dilihat tentang Al-Jannah. Belum masuk, baru disuruh menyaksikan.
Malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah kamu khawatir, tidak usah kamu berduka cita. Berbahagialah kamu dengan jannah yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Lalu diperlihatkan film tentang al-jannah. Malaikat mengatakan, hadza maq'aduka hatta tab'atsaka yaumal qiyamah. Ini tempatmu nanti setelah Allah bangkitkan kamu di hari kiamat. Setelah disuruh nonton, disuruh lihat tentang al-jannah, sudah puas 2 kali menurut penjelasan hadis, pagi dan petang. Setelah puas dia menonton al-jannah, malaikat mengatakan, nam salihan, tidurlah kamu dengan nyenyak di tempat ini. Lagi-lagi akal tidak bisa nerima. Kenapa? Karena yang kita lihat secara zahir itu kuburan, tanah. Tetapi dengan iman dan amal salih, Allah pulas, Allah rubah tempat yang sempit menjadi luas, tempat yang gelap menjadi terang dengan izin Allah karena ada iman dan amal saleh. Nah ini saudara, sehingga dengan demikian apapun yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan informasi objektif. Karena ini adalah informasi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita mempersiapkan bekal-bekal kematian di dunia ini mengikuti apa yang diingatkan, yang diajarkan Allah dalam Quran dan sunnah Rasul. Makanya kita bersyukur dan berterima kasih kepada para penggerak majelis ta'lim. Ada kesempatan kita untuk hadir ke ta'lim, kita diberikan peringatan-peringatan melalui ta'lim dari Al-Quran dan Sunnah. Saudara, sehingga dengan demikian Allah tegaskan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan menghampirimu. Hatta sekalipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kematian itu pasti akan datang kalau sudah waktunya. Itu di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-78. Nah saudara, bicara mati tidak bisa ditandai dengan usia tua. Bicara mati tidak bisa ditandai dengan penyakit yang sudah kronis. Mati itu kadang datang tanpa orang itu melalui penyakit yang berat, juga tidak menunggu waktu tua. Sehingga kalau bicara mati, yang muda tidak usah melirik yang tua menjadi gelisah, tidak perlu. Kenapa? Al-maut itu rahasia Allah. Yang jelas, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Mati merupakan sebuah pintu dan semua manusia pasti melalui pintu kematian. Yang jelas, kita banyak mengingat kematian dengan mempersiapkan dan memperteguh iman dan memperbanyak amal soleh untuk menolong diri kita sendiri. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untukmu. Jika kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Nah, kalau orang yang beriman dan beramal soleh kemudian di dunia, kemudian dia itu didatangi malaikat setelah meninggal dunia, ada di dalam kubur, malaikat bertanya, kemudian dia dapat menjawab. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, di saat diperlihatkan tentang gambar Nabi Muhammad, dia tidak bisa menjawab. Jawaban dia, la adri manhu, la adri manhu. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu siapa dia. Maka malaikat memperlihatkan tentang an-nar,
tentang neraka. Diperlihatkan, belum masuk, diperlihatkan saja, suruh nonton. Dahsyatnya neraka itu diperlihatkan. Lalu malaikat mengatakan, hadza maq'aduka hatta tab'atsaka yaumil qiyamah. Ini nanti tempatmu setelah Allah bangkitkan kamu di akhirat, di hari kiamat. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian kita hendaklah merenung masa yang telah dekat. Yang ketiga, renungkan hal yang berat. Apa yang berat itu? Yang berat adalah amanah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengamanatkan, telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, juga kami tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya. Lalu ditawarkanlah amanah kepada manusia. Fa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Lalu dipikullah amanah itu pada manusia. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Sesungguhnya manusia sangat zolim dan sangat bodoh. Kenapa? Amanah yang sudah dipikulnya itu kemudian tidak dilakukan secara benar. Amanah Allah malah justru dilakukan dengan khianat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Yang pertama kali diangkat dari manusia adalah sifat amanah. Artinya sudah susah mencari orang yang bisa dipercaya. Sifat amanah itu tidak tergantung kepada partai politik. Biar orangnya ada di partai amanah. Kalau orangnya memang bermental pengkhianat, tetap dia menjadi seorang yang pengkhianat. Jadi tidak ngaruh sebenarnya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, Rasul katakan yang pertama kali diangkat dari manusia sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah, dan yang terakhir tinggal dari din mereka adalah salat. Ada dua pemahaman dari apa yang diungkapkan Rasul. Yang pertama, orang yang mengaku Islam tapi dia nggak sholat. Yang kedua, orang yang sholat dikerjakan sekedar menggugurkan kewajiban. Maka Rasulullah katakan, wa rubba musallin la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, dia tidak memperoleh peruntungan sedikit pun dari sholatnya itu. Kenapa? Sholat yang efektivitasnya kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Orang yang seperti ini justru sholat dikerjakan karena sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar pada dirinya. Nah, sehingga dengan demikian disinilah Rasulullah SAW ungkapkan di dalam keterangan sabda Rasulullah yang sahih tadi. Sehingga ada keterangan dari Nabi, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan. Yusaddiqu fihal kadhib. Rasulullah katakan, saat itu orang yang jujur dianggap pembohong.
Wa yukadzibu fiha shadiq, dan orang yang pembohong dianggap jujur. Wa yu'tamanu fihal khain, orang yang amanah dianggap khianat. Wa yukhawinu fihal amin, orang yang berkhianat dianggap sebagai orang yang jujur. Wa yantiku fihar ruwaibidah, kata Rasulullah, ketika itu bicaralah seorang yang dikenal dengan ruwaibidah. Lalu sahabat bertanya, "Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah katakan, "Ar-rajulu tafihu fi amril ammah." Yang dimaksud dengan ruwaibidah adalah orang yang bodoh memegang tugas mengurusi urusan umum, urusan orang banyak. Sehingga disitulah terjadinya pengkhianatan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dengan demikian, bagaimana kita senantiasa selalu kita ingat hal yang berat, yaitu amanah yang Allah berikan pada kita. Di antara bentuk-bentuk amanah dari Allah pada kita, selain harta, selain anak, selain jabatan, juga Rasulullah mempertegas, la qadama abdun yaumal qiyamah illa ayus ala an arba'. Tidak akan dapat melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal. An umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an jasadihi fima ablah, jasadnya, fisiknya untuk apa dirusak? Artinya aktivitas selama hidup ini apa saja sih? Wa an ilmihi ma'amila bih, ilmunya apakah diamalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqah, hartanya sumbernya dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Ini keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isnadnya sahih. Oleh karena itu saudara, Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang tertipu dengan keduanya kebanyakan dari manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Di waktu sehat kita tertipu kadang-kadang, kita manfaatkan kesehatan kita hanya untuk menikmati kehidupan dunia saja. Lupa kepada taqarrub ilallah, lupa meletakkan keningnya di bumi Allah. Dan di waktu farag, di waktu luang waktu kita, juga kita lupa. Kita gunakan waktu luang itu hanya untuk bersenda gurau dan bersenang-senang saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian di dalam keterangan sabda Rasulullah yang lain, bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Yang keempat, renungkan hal yang ringan. Apa yang ringan itu? Yang ringan itu lisan. Ya, lidah itu lisan, lidah itu ringan. Sehingga Nabi mengatakan, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dikatakan Islam itu adalah orang yang dapat terpelihara dari lidahnya dan tangannya. Artinya bagaimana kita berhati-hati menjaga lisan kita. Apapun yang kita lontarkan dari lisan kita dicatat oleh malaikat. Sehingga bukan cuma pekerjaan yang kita lakukan sejak usia balik dan berakal, bukan sekedar peninggalan kita saja, tapi perkataan kita. Allah katakan dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Hati-hati berucap. Kata Allah di dalam ayat tadi, apapun yang dilontarkan dari lisan, ada malaikat pencatat yang ada di kanan dan di kiri. Ada ucapan yang langsung kita sampaikan, ada ucapan kata-kata kita yang kita tuangkan melalui tulisan. Apakah tulisan dalam kertas atau dalam surat, atau tulisan di WA, di Instagram, di SMS dan lain-lain. Hati-hati dalam mengirim SMS, mengirim WA. Jangan sampai ada kata-kata yang justru bernilai tidak baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian disinilah 4 hal yang kita renungkan. Renungkan masa yang lalu, renungkan masa yang telah dekat, renungkan hal yang berat, dan renungkan hal yang ringan. Nah, Bapak dan saudara, yang kedua, momentum dalam tahun baru ini adalah momentum menuju kebaikan tahun baru, sehingga melahirkan kesadaran kita untuk meningkatkan amaliyah, untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan kebajikan. Yang ketiga, pentingnya perdamaian. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36, di situ Allah mengatakan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, ayat ini Allah katakan fi kitabillah, itulah yang telah ditetapkan Allah, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, 4 bulan yang suci, kata Allah. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah merupakan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, inilah yang dikatakan perdamaian tadi, pentingnya perdamaian. Janganlah kamu melakukan perbuatan zolim terhadap dirimu sendiri. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Nah, jadi titik tolak dari ayat ini adalah di bulan haram kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan kezoliman. Loh, kalau di bulan haram itu tidak boleh, di bulan lain boleh dong. Di bulan lain pun tidak dibolehkan kita melakukan perbuatan zolim. Lalu kenapa di situ ada perintah waqatilul musyrikina kafah, perangilah orang-orang musyrik semuanya? Ini tentu kalau umat Islam di bulan haram tadi itu diperangi oleh orang musyrik, Allah perintahkan perangi mereka, lawan mereka. Jangan dibiarkan mereka itu membunuh umat yang beriman. Nah, sehingga dengan demikian Allah tutup ayat ini dengan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa. Jadi momentum tahun baru ini, selain kita itu mengadakan tafakkur dan tadzakkur, yang kedua adalah momentum untuk menuju kebaikan. Artinya bagaimana kita ini mengisi tahun yang baru sekarang ini lebih bersemangat lagi, karena Rasulullah katakan al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang pindah dari yang dilarang Allah menuju yang diperintah Allah. Kalau dulu malas salat fardu berjamaah, sekarang kita hijrah, lakukan salat fardu berjamaah. Dulu kita malas datang ke ta'lim, sekarang kita hijrah, rajin datang ke ta'lim. Itulah yang disebut dengan hijrah qalbiyah. Dan yang terakhir, pentingnya perdamaian. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan kezaliman, jangan kita melakukan peperangan, kecuali kalau memang diserang. Kita wajib membela diri.
Saudara, inilah yang dapat disampaikan dalam pengajian kuliah subuh pagi ini, momentum evaluasi dan refleksi diri dan umat. Bagaimana kita gunakan juga tahun baru ini untuk memikirkan perkembangan Islam di masa yang akan datang. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk bertadzakur, bertafakur dan muhasabah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ya, mengenai tafakur, tadakur dan muhasabah ya, berpikir, merenung dan mengkoreksi diri di bulan yang baik ini, bulan Hijrah ya, bulan Muharram. Jadi ada 4 tadi ya kalau tidak salah ya, renungkan yang masa lalu, renungkan masa akan datang, renungkan hal yang ringan atau dan juga renungkan hal-hal yang berat untuk kita mengingat kematian. Baik, ada pertanyaan Bapak-Bapak, silakan. Mungkin satu ya dari saya coba. Silakan. Itu bahwa mengingat, ya kata mengingat berarti lawannya adalah lupa. Kita sering disebutkan manusia adalah tempat yang lupa, Alpa. Ini lupa itu memang manusiawi atau normatif atau memang godaan sebenarnya Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang orang kalau udah bilang tidak melaksanakan, ya namanya juga manusia lupa. Nah ini kira-kira hal itu benar atau salah gitu kan? Iya. Memang ada satu keterangan al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dalam hadis Rasul yang lain, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'in at-tawwabun. Semua manusia, semua anak Adam punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah bertaubat. Jadi berdasarkan keterangan sabda Rasulullah SAW, yang namanya salah itu manusiawi. Maka manusia disebut annas. Asal kata dari nisya yang artinya lupa. Sehingga dengan lupa Allah berikan peringatan melalui Rasulnya yang disampaikan berdasarkan peringatan-peringatan atau tazkirah dari Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, orang yang tentu saja salah, orang yang lupa itu manusiawi. Dan itu wajar sebagai manusia. Tetapi yang tidak wajar adalah pura-pura lupa. Pura-pura salah. Nah, kalau sudah pura-pura lupa atau pura-pura salah, itu bukan wajar lagi sudah. Itu berarti sudah kurang ajar. Diingatkan, tidak mau memperbaiki diri. Padahal Al-Quran dibaca, hadir ke taklim, tetapi kok tidak ada perubahan sikap, gitu ya. Jadi yang namanya salah dan lupa itu manusiawi. Demikian. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada karena sudah masuk suruk Pak Ustadz, baik ditutup saja dengan doa Pak Ustadz. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita tutup taklim ini dengan bermunajat pada Allah. Dan kita ingatkan, saya ingatkan melalui ta'lim ini bahwa Rasulullah bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul muharram. Yang paling utama, saum yang paling utama setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Allah, yaitu al-Muharram. Wa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail, dan salat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sekarang ini tanggal 9 Muharram dan besok tanggal 10. Suatu ketika Nabi tanggal 10 saum, ya, beliau ini kemudian melihat beberapa orang Yahudi dan Nasrani melakukan saum. Ya, akhirnya sahabat mengatakan, sedang apa mereka? Rasul bertanya kepada sahabat, sedang apa mereka? Sedang saum. Saum apa mereka? Saum memperingati
kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Nabi berkata, nahnu ahaqqu minhum. Kita lebih berhak dari mereka. Supaya nggak sama saum kita dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita tahun depan saum lagi mulai tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, jadi sekarang tanggal 9 insya Allah, besok tanggal 10. Kalau sekarang tidak saum, ya paling tidak besok. Kenapa? Fadilahnya kata Rasulullah, yukaffiru sanatal madiyatal baqiyah. Satu hari saum di bulan Muharram tanggal 10 menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus melalui proses taubat. Nah, saudaraku, kita berdoa, kita mohon pada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.